kita bisa memenggalnya menjadi beberapa bagian dan membuatnya menjadi banyak sekali khotbah. Tapi saya memang meskipun hanya akan berfokus pada beberapa bagian saja, mengajak kita untuk membaca semuanya supaya kita dapat melihat minimal konteks yang sudah disediakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sebenarnya kisah ini berbicara tentang keluarga dan tema kita di bulan ini adalah keluarga. Saudara, saya memang belum menjadi kepala keluarga, tetapi saya sangat yakin saya punya kapasitas untuk berbicara karena saya punya sudut pandang seorang anak. Dan meskipun saya adalah seorang anak, saya juga bukan anak kecil. Saya berusia 34 tahun hari ini. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara yang mungkin bilang, masih muda. Menurutmu 34 tahun itu masih muda? Enggak, sebenarnya itu tidak begitu muda juga. Yesus ketika memulai pelayanannya, itu dia berusia 30 tahun. Jadi dia bukan anak muda dalam pengertian anak ingusan. Tidak. Dia punya kapasitas untuk berbicara, dia punya kapasitas untuk mengajar. Nah, saya percaya bahwa ketika saya diberikan tanggung jawab untuk memimpin gereja ini, itu karena Anda percaya dengan saya, dan itu sebabnya saya percaya saya punya kuasa untuk berbicara. Selama apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang saya sampaikan itu harusnya mendapatkan tempat di hati saudara, berotoritas dalam hidup kita. Kecuali apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selain itu saya juga telah mengkonseling cukup banyak orang, baik dari jemaat maupun dari luar jemaat, dan belajar banyak tentang keluarga. Saya mencoba melihat sudut pandang dari seorang istri, dari seorang suami, dari seorang kakek, dari seorang cucu, dari seorang ibu rumah tangga. Ada cukup banyak yang saya lihat, meskipun saya tidak mengalaminya secara empiris, tapi saya kira saya bisa memberikan masukan untuk Anda semua. Demikian juga Anda bisa memberikan masukan untuk saya, saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi bahwa kisah ini berbicara tentang keluarga, dan di dalamnya melibatkan 3 orang penting yang harus kita bahas hari ini. Orang yang pertama adalah orang yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Siapa yang tidak kenal Abraham? Dia sangat dihormati, dia disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan karena ia memiliki iman yang besar. Ada satu peristiwa monumental yang tidak mungkin Anda tidak tahu. Ketika Abraham membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan itu adalah suatu pernyataan iman yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukannya. Abraham adalah satu di antara yang sedikit itu. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian ada tokoh yang kedua yang bernama Sarah. Dia adalah istri Abraham dan Tuhan menyayangi dia. Melalui keturunannya lah akan lahir seorang Mesias. Jadi jauh ke bawah nanti kita akan mendapati Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah Hagar. Dia adalah ibu dari seorang bernama Ismail. Dan hari ini banyak orang mengait-ngaitkannya dengan sebuah bangsa yang saat ini ada, yang saat ini mulai berkembang. Pembahasan kita bukan tentang itu, kita akan melihat bagaimana kondisi keluarga mereka. Saudara, kita tahu bahwa tidak ada keluarga yang tidak punya pergumulan. Semua kita itu memiliki persoalan. Tidak ada keluarga yang benar-benar baik-baik saja. Mungkin terlihat baik-baik saja dari luar. Kita melihat ada keluarga yang terlihat harmonis. Ada suami yang begitu romantis kepada istrinya. Sehingga beberapa di antara Anda mungkin iri. Melihat ada suami yang telepon istrinya siang-siang dan bilang, aku mencintaimu, kamu sudah makan atau belum? Karena mungkin suamimu tidak begitu. Tapi percayalah, suami yang seromantis itu pun pasti punya masalah dengan istrinya di rumahnya. Istri yang mungkin terlihat seperti seekor domba atau seekor merpati di mata Anda, ya. Jadi Anda melihat ada istri teman Anda yang terlihat seperti merpati, kata-katanya lembut, belum tentu mungkin di rumah dia adalah seekor serigala. Ya, itu sebabnya kalau Anda mau mengenal seseorang, tanya kepada suami atau tanya kepada istrinya. Mereka biasanya lebih tahu siapa pasangan mereka. Kita bukan orang sempurna, dan itu sebabnya kita percaya bahwa di tengah-tengah keluarga orang percaya pun, di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan pun itu ada persoalan, dan mungkin persoalan yang tak terbayangkan di kepala orang lain. Tapi kita percaya juga di tengah-tengah kekacauan itu selalu ada anugerah Tuhan untuk kita. Kita tentu saja tidak berfoya-foya, tidak terlena karena ada anugerah Tuhan berarti kita boleh hidup seenaknya. Tidak. Kita berupaya untuk hidup baik, kita berupaya memperbaiki apa yang sudah lalu, tapi pada akhirnya kita juga sadar bahwa ada kegagalan yang pasti kita akan alami, tapi ada Tuhan yang selalu akan mengangkat kita. Demikian juga dengan keluarga ini. Dari apa yang sudah kita baca, kita tahu bahwa ada janji dari Tuhan kepada Abraham. Anda bisa melihat itu sebenarnya dalam pasal sebelumnya. Bayangkan,
Dalam pasal 15 Tuhan sudah meneguhkan kembali kepada Abraham, Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu dan keturunanmu itu akan menjadi sangat banyak. Bahkan dalam ayat 6 sampai ayat selanjutnya, kita melihat pada pasal 15, Tuhan memberikan tanda supranatural untuk meneguhkan apa yang dia sampaikan. Jadi Abraham baru saja menerima tanda itu, menerima janji itu, pada pasal selanjutnya, pasal 16, Abraham telah gagal. Bayangkan, bapak orang beriman juga apa? Gagal, terganggu imannya. Jadi jangan berpikir karena Abraham disebut bapak orang beriman, maka Abraham tidak pernah goyah dengan imannya. Itu salah. Itu salah. Sebagai bapak orang beriman, dia juga pernah goyah dalam imannya. Dia juga bahkan pernah meragukan Tuhan. Dia juga pernah salah paham dengan Tuhan. Dan itu sebabnya kita juga percaya bahwa meskipun kita adalah orang percaya, orang beriman, tapi juga di dalam kehidupan kita mengalami kegagalan, mengalami pergumulan. Mungkin ada beberapa momen ketika kita mulai mengabaikan Tuhan. Tapi Tuhan ketika melihat anak-anaknya selalu membawa kembali. Selalu membawanya kembali. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah menyembunyikan cacat tokoh. Perhatikan baik-baik. Alkitab tidak pernah menyembunyikan kejelekan dari tokoh-tokoh yang dibicarakan. Saudara, banyak orang menyanjung Musa, tapi Musa pun pernah mengecewakan Tuhan. Banyak orang menyanjung Daud, tapi kita tahu Daud pun pernah melukai hati Tuhan. Seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang yang katanya bergaul akrab dengan Tuhan, ternyata adalah orang yang juga pernah mengecewakan Tuhan. Tidak ada satupun di antara Anda yang tidak tahu Daud yang menulis begitu banyak mazmur pernah membunuh seseorang, mengambil istrinya, dan berbohong. Bayangkan. Kita juga tahu Petrus sebagai seorang yang dikenal sebagai pemimpin para rasul, dia juga pernah menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Bukan hanya itu, dia pernah berlaku munafik sampai akhirnya dia harus ditegur oleh Rasul Paulus. Itu ditulis dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Bukan hanya itu, Paulus juga mungkin beberapa di antara Anda, dan ngomong-ngomong saya pernah mendengarkan itu, dan itu adalah penipuan. Ada yang bilang, Paulus itu orang sempurna. Itu penipuan. Siapa yang bilang itu adalah orang yang menipu. Paulus bukan orang sempurna. Itu sebabnya Paulus perlu anugerah, betul enggak? Paulus mengatakan bahwa apa yang mau aku lakukan adalah apa yang aku tidak lakukan. Dengan kata lain, Paulus pun bergumul dengan dosa-dosanya. Jadi dengan kata lain bahwa seluruh tokoh di dalam kitab suci adalah orang-orang yang gagal. Kecuali satu, Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kita perlu anugerahnya, kita perlu darahnya untuk menyucikan kita, kita perlu beriman kepadanya. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah menyembunyikan cacat tokoh. Semua tokoh kecuali Yesus Kristus di dalam kitab suci adalah tokoh-tokoh yang gagal, jatuh bangun, termasuk juga Abraham. Nah saudara, setelah Abraham menerima janji itu, selama bertahun-tahun dia menantikannya, dan rupanya waktunya tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Dia belum punya anak. Dia punya banyak sekali kekayaan. Mungkin kalau hari ini Abraham hidup di abad 21, Abraham akan datang ke banyak sekali dokter termasuk dokter Boyko. Anda tahu dokter Boyko? Coba angkat tangan yang tahu dokter Boyko. Oke, makasih. Ya. Mungkin dia akan datang dan konsultasi dengan dokter Boyko. Saya beberapa kali menonton dokter Boyko. Dia bicara tentang bagaimana supaya kita melakukan treatment tertentu supaya kita misalnya ya, kalau Tuhan berkenan tentu saja kita bergantung pada Tuhan. Tapi kita juga berusaha mengupayakan hal-hal yang dianjurkan oleh medis. Apa yang perlu dimakan oleh seorang pria, apa yang perlu dimakan oleh seorang wanita, ya, supaya mereka ya menurut medis bisa membantu untuk mendapatkan anak. Saya sedikit sampaikan sesuatu yang penting ya. Maafkan karena pembicaraan ini mungkin sensitif bagi sebagian orang. Kita akan berbicara tentang seorang wanita yang telah lama tidak punya anak. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sedang bergumul dengan itu. Mungkin ada di antara saudara yang mau punya anak atau mau menambah anak, tapi belum diberikan kesempatan oleh Tuhan. Maafkan saya untuk menyampaikan ini. Tapi saya berharap bahwa Anda bisa menarik pelajaran dari sini. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti Anda. Nah saudara, istrinya, Sarah juga menantikan itu. Dan setelah cukup lama menantikan itu, Sarah akhirnya membuat semacam kalkulasi dan akhirnya membuat keputusan. Sarah berpikir bahwa sudah cukup lama, sehingga rupanya dia harus mengambil jalannya sendiri. Dan apa yang dia katakan? Dia bilang kepada Abraham bahwa
Dia akan memberikan seorang perempuan agar supaya Abram dapat memperoleh anak darinya. Dan perempuan itu adalah Hagar. Saudara, kalau Anda adalah Abraham dan Anda adalah seorang suami, Anda senang atau enggak? Oh, oke, di sini dipenuhi oleh laki-laki setia, bahagia. Seandainya istrimu datang dan bilang, Pak, ya daripada saya tidak bisa punya anak dari kamu, bagaimana kalau saya berikan seorang wanita untuk kamu? Siapa di sini yang mau itu? Ya, ONC mau? Tidak mau ya? ONC tidak mau. Ya, puji Tuhan ya. Semoga itu dari hati ya Pak. Ya. Ya, saya tidak tahu ekspresi Abram pada waktu mendengarkan usulan istrinya. Saya tidak tahu. Mungkin, mari kita buat beberapa kemungkinan. Mungkin pada waktu itu ketika Sarah datang dan bilang, Abram, aku mau berikan hambaku kepadamu. Mungkin, kemungkinan yang pertama Abram bilang, aduh, janganlah. Mungkin. Atau mungkin juga ketika Sarah mengatakan, Abram, aku akan memberikan budakku. Baru dia bilang budakku untuk Abram bilang, oke. Kita tidak tahu. Kita benar-benar tidak tahu. Tapi intinya, pada akhirnya Abraham menerima itu. Menerima usulan itu. Saudara perhatikan baik-baik. Ada pelajaran yang sangat penting di sini. Sarah membuat semacam kalkulasi. Sarah berpikir bahwa meskipun itu adalah anak dari Hagar, tapi berdasarkan budaya pada waktu itu, anak itu akan tetap diperhitungkan sebagai anaknya. Anda tahu, dalam budaya seperti itu, kalau Anda punya budak, ya, lalu kemudian budak Anda itu melahirkan anak, maka anak itu dihitung sebagai anak Anda. Nah, Sarah berpikir seperti itu, dan itu ngomong-ngomong juga pernah terjadi dalam kasus Lea dan Rahel. Kita tahu, anak-anak Israel itu 12-nya, semuanya bukan anak Lea dan Rahel saja. Masih ingat? Tapi mereka juga anak dari dua budaknya. Siapa? Silpa dan Bilha. Ya, harus belajar banyak karena nanti ada cerdas-cermat Alkitab lagi. Nah, dua perempuan itu melahirkan beberapa anak juga. Tetapi anak itu tetap diperhitungkan secara hukum sebagai anak siapa? Anak Lea dan anak Rahel. Nah, itu sebabnya Sarah di dalam kepalanya berpikir, kalau seandainya anak ini pun keluar dari rahim Hagar, dia akan tetap diperhitungkan sebagai anakku. Saudara, dan beberapa penafsir akhirnya mulai berpikir, rupanya Abraham ini salah memahami janji Tuhan juga. Mungkin Abraham mulai membuat kompromi di kepalanya. Saya katakan ya, dugaan dari beberapa teolog ini tidak saya setujui, tapi saya ceritakan dulu. Dugaan mereka adalah Abraham berpikir begini, oke, kan Tuhan bilang, anakku, berarti tidak apa-apa itu dari perempuan lain, termasuk si Hagar. Kan yang penting siapa? Anakku. Ngomong-ngomong Ismail itu anak siapa? Abraham kan? Jadi mungkin beberapa penafsir menduga, mungkin Abraham ini salah menafsir. Dia mulai merekonstruksi kembali apa yang sudah disampaikan. Oh, jangan-jangan maksud Tuhan ini bahwa anakku ini tidak apa-apa meskipun bukan dari Hagar. Meskipun bukan dari Sarah. Tidak apa-apa meskipun dia dari Hagar. Tapi itu adalah pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena Anda ingat, Hagar ini orang apa? Masih ingat, ada yang ingat Hagar ini orang apa? Mesir. Dari mana kira-kira Hagar ini diperoleh oleh Abraham? Sebelumnya, Abraham telah bertemu dengan Firaun, ya, pada waktu mereka ada di Mesir. Abraham bertemu dengan Firaun, lalu kemudian Firaun mencoba untuk menghampiri Sarah. Tetapi, apa yang terjadi? Tuhan menjaga Sarah. Tuhan menjaga kesucian Sarah. Kenapa Tuhan menjaga kesucian Sarah? Karena melalui rahim perempuan inilah, rahim Sarah, keturunan Abraham akan datang. Anda mengerti maksud saya? Jadi seharusnya pada waktu Abraham mendengar itu, Abraham tahu bahwa keturunannya bukan hanya darinya, tapi juga dari siapa? Sarah. Jadi penafsiran itu penafsiran yang salah. Abraham tidak salah paham. Abraham memang goncang dalam imannya. Dan itu sebabnya apa yang dia lakukan? Dia mendengarkan perkataan istrinya. Saudara, sesuatu yang sangat berbahaya.
Dan ngomong-ngomong, penulis yang sama dari kitab ini, kitab Kejadian, pernah mencatat dalam Kejadian bagian awal, bagaimana seorang suami mendengarkan perkataan istrinya dan dunia menjadi berantakan. Masih ingat itu siapa? Siapa? Adam dan Hawa, betul. Pada waktu Adam mendengarkan perkataan istrinya, jatuhlah dia ke dalam dosa. Apakah kesimpulannya kalau begitu kita tidak boleh mendengarkan istri kita? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Anda harus mendengarkan perkataan istri Anda. Perhatikan baik-baik. Mendengarkan bukan berarti mematuhi semuanya. Anda mengerti maksud saya? Mendengarkan berarti memberikan kesempatan kepada istri Anda untuk membantu Anda. Saudara, ada beberapa orang di sini yang sangat sinis. Kalau melihat suami yang selalu membuka kesempatan kepada istrinya memberikan masukan, dia akan bilang apa? Ngana ini dengar-dengar ngana pi istri. Seakan-akan mendengar itu sesuatu yang salah. Saya baru-baru ini kan tulis satu quotes. Kita tidak selalu benar, makanya belajarlah. Ada yang baca, rupanya tidak aja baca. Itu saudara Nadia, saudara Jiri itu capek-capek bikin, Anda harus baca. Kita tidak selalu benar, makanya harus apa? Belajar mendengar. Jadi suami ketika mendengarkan istri, itu bukan berarti suami harus mematuhi apa yang istri sampaikan. Tetapi membuka kesempatan untuk kita itu apa? Dikoreksi kalau kita salah. Kita tidak selalu benar. Bapak-bapak, kamu adalah pemimpin, tapi kamu tidak selalu benar. Saya adalah ketua jemaat di gereja ini, tapi saya membuka kesempatan untuk yang lain bersuara. Kenapa? Karena saya tidak selalu benar. Ada beberapa hal yang saya koreksi dari keputusan saya. Ada beberapa hal yang saya harus ubah kembali dari apa yang saya sudah rencanakan. Kenapa? Karena saya tidak selalu benar. Nah saudara, tetapi dalam kasus ini harusnya Abraham pada waktu mendengarkan perkataan istrinya, dia harusnya berbicara dengan Tuhan, kembali mengingat perkataan Tuhan. Dia harus berhenti dan merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah sampaikan. Hei, saya bisa salah, istri bisa salah, tapi Tuhan tidak bisa salah. Adalah sangat penting bagi kita sebelum kita mengambil keputusan untuk berbicara dengan Tuhan. Untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara, Alkitab tidak mencatat laki-laki seperti apa yang harus kamu nikahi, perempuan muda. Alkitab tidak mencatat perempuan seperti apa yang harus menjadi istrimu, laki-laki muda. Tapi Alkitab memberikan prinsip kepada kita dan itu sebabnya kita harus membaca Alkitab. Alkitab tidak memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita membangun sebuah rumah. Di mana kita harus membangun sebuah rumah, lokasinya seperti apa? Apakah harus jauh dari gereja, di gunung kah, di tepi laut kah? Tapi kita harus belajar dari Alkitab di mana seharusnya kita tinggal supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Supaya kita tidak jauh dari persekutuan. Alkitab tidak mengajarkan kita bagaimana cara berpakaian. Tidak ada prinsip, tidak ada teknis yang jelas. Apakah harus warna merah, warna putih, jubah panjang menutup kepala, menutup mata? Tidak. Tapi Alkitab memberikan prinsip kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan termasuk berpakaian, itu harus memberkati orang lain. Amin. Jangan sampai kita berpakaian hanya untuk supaya kita jadi pusat perhatian. Kita harus berpakaian juga untuk memberkati orang lain. Ngomong-ngomong bicara tentang pakaian. Saudara, kenapa kita harus berpakaian? Kenapa Anda berpakaian? Silakan jawab. Apa? Silakan. Kenapa kita berpakaian? Satu, karena malu kalau tidak berpakaian. Betul atau tidak? Menutup apa yang tidak boleh dilihat oleh orang. Yang kedua, kenapa kita berpakaian? Supaya terlihat apa? Jujur saja, terlihat apa? Cantik, tidak apa-apa. Terlihat cantik itu bukan dosa. Tetapi yang jauh lebih dalam dari itu, kita berpakaian, ingat baik-baik. Karena kita telah jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak berpakaian. Betul atau tidak? Jadi seharusnya pada waktu kita berdandan, kita berpakaian, kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang gagal. Dan itu sebabnya kita perlu menutup diri kita. Sama seperti apa? Kristus menutup dosa, aib, dan pelanggaran kita. Jadi bahkan di dalam berpakaian pun ada teologi yang sangat dalam. Ada nilai yang sangat dalam dari pakaian itu. Bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak pernah terlepas dari Kristus dan pengorbanannya. Saudara, kembali kepada pembahasan kita. Jadi Abraham dan Sarah telah gagal. Mereka tidak melihat, mereka tidak merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Mereka mengambil jalan pintas, berpikir mereka dapat menolong Tuhan dengan cara mereka sendiri. Saya mau sampaikan kepada saudara, jangan pernah berpikir kita mau menolong Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan pertolongan Anda dan saya. Tuhan tidak membutuhkan pertolongan Anda dan saya.
Tuhan tidak membutuhkan saya. Tuhan tidak membutuhkan Anda. Jangan merasa dirimu lebih hebat. Saya berkali-kali menyampaikan di dalam pelayanan. Kalau ada yang merasa dirinya sangat hebat, sehingga kalau dia keluar dari pelayanan, maka dia akan menghancurkan semuanya. Maka kamu adalah orang yang bisa pergi dari pelayanan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya selalu menyampaikan bahwa sehebat-hebatnya Charles Spurgeon berkhotbah, jika Tuhan mau, Tuhan bisa memakai batu berkhotbah lebih hebat dari Charles Spurgeon. Sehebat-hebatnya Celine Dion menyanyi, Tuhan bisa pakai sebatang pohon untuk menyanyi lebih hebat dari dia kalau Tuhan mau. Jadi kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa kalau tidak ada kita di dalam satu pelayanan bisa roboh, pergilah kamu dan Tuhan akan ganti. Tuhan akan ganti. Billy Graham sudah mati, tapi apakah hari ini Injil tidak dapat diberitakan? Injil tetap dapat diberitakan. Calvin sudah tidak ada. Banyak orang yang sudah pergi. Mungkin orang berpikir bahwa kalau tidak ada mereka, maka dunia ini akan hancur. Tapi apa yang terjadi? Hari ini Injil tetap dapat diberitakan. Berita kasih sayang Tuhan masih dapat disampaikan mungkin oleh orang-orang yang sederhana. Jadi jangan menganggap dirimu hebat sehingga kamu merasa kamu perlu menolong Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Ikut cara Tuhan, bukan ikut cara saya. Ikut cara Tuhan, bukan ikut cara manusia. Saudara, keluarga ini benar-benar telah berantakan. Istri memengaruhi suaminya untuk sesuatu yang melawan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Hagar diberikan kepada Abram. Saudara, sedikit saya sampaikan bahwa mungkin dalam budaya kita ini sesuatu yang sangat aneh. Tapi dalam budaya kuno yang bahkan dapat ditemukan dalam beberapa prasasti, memberikan wanita kepada suami itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau saya bilang biasa bukan berarti benar. Karena pada waktu kita membaca budaya-budaya di dalam tradisi kitab suci, di dalam situasi ketika kitab suci ada, kita harus tahu bahwa budaya juga sudah dirusak oleh dosa. Ingat ya, budaya juga sudah dirusak oleh dosa. Itu sebabnya hari ini Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan kebudayaan. Tetapi kita sebagai orang Kristen juga harus menyaring mana budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan mana yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melihat beberapa budaya yang sudah mengalami percampuran, ya, sinkretisme dan sebagainya, kita melihat bahwa ada budaya-budaya yang dapat kita setujui, ya. Tetapi ada begitu banyak budaya juga yang tidak dapat kita setujui. Dan itu sebabnya sebagai orang Kristen, terlepas dari suku apa kamu. Sekali lagi, kalau kita orang Kristen, terlepas dari suku apa kamu, orang Sangir kah, orang Minahasa, orang Tionghoa, orang Batak, jika ada kebudayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka dengan segala rasa hormat, tinggalkan itu, singkirkan itu. Kita harus berani berdiri, sama seperti Luther berdiri di pengadilan Worm. Apa yang dia katakan? Hatiku telah terikat oleh firman Tuhan. Hatiku telah terikat oleh firman Tuhan. Hanya jika aku dapat diyakinkan oleh firman Tuhan, aku akan kembali menarik perkataan-perkataanku. Saudara, kita harus berani menyampaikan kepada orang, hatiku telah terikat oleh firman Tuhan. Jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka aku tidak akan melakukannya. Bahkan ketika itu adalah budaya yang sangat dihormati. Saudara, kami juga punya budaya. Saya dibesarkan dalam budaya bola angin ngondo. Kami ada tradisi, kami keluar, ibu saya adalah orang Arab, Anda tahu itu. Kami punya budaya dan jika budaya itu bertentangan dengan firman Tuhan, dengan segala rasa hormat, tanpa mengurangi rasa cinta saya kepada Anda, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan melakukannya. Jadi kita lihat bahwa budaya ini telah dirusak. Ide Tuhan tentang pernikahan adalah apa? Monogami, bukan poligami. Apa artinya monogami? Tuhan mempunyai rancangan awal satu suami, satu istri, satu Adam dan satu Hawa. Dosa kemudian merusak karakter manusia, hati nurani manusia, dan juga merusak budaya yang ada. Itu sebabnya muncul begitu banyak penyelewengan, termasuk salah satu antaranya adalah apa? Poligami. Saudara, kalau Alkitab mencatat bahwa Salomo punya banyak istri, itu bukan berarti Alkitab mendorong orang percaya untuk punya banyak istri. Saya sudah sampaikan tadi bahwa Alkitab tidak menyembunyikan cacat tokoh. Kalau Salomo itu punya banyak istri, itu bukan berarti bahwa Tuhan bilang, mari punya banyak istri sama seperti Salomo. Itu sama seperti
yang terjadi kepada Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus. Alkitab mencatat peristiwa itu, tetapi itu bukan berarti kita harus mengikuti Petrus. Saya sudah pernah sampaikan, di dalam Alkitab ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah narasi atau cerita. Yang kedua adalah instruksi atau perintah. Petrus menyangkal Yesus, itu cerita atau perintah? Cerita. Salomo menikah dengan banyak sekali perempuan. Cerita atau perintah? Cerita. Kasihilah sesamamu manusia. Cerita atau perintah? Perintah. Sudah bikin? Oke, makasih jawabannya. Belum ya, masih berjuang. Jadi kita harus bedakan cerita dengan perintah. Bahkan, kalaupun kita membaca perintah, kita harus tahu perintah itu ditujukan kepada saya atau ditujukan kepada tokoh itu. Ditujukan secara universal atau personal. Contoh, Tuhan pernah memerintahkan Hosea untuk menikahi perempuan Sunda. Benar itu perintah. Tapi perintah itu, perintah untuk siapa? Hosea, bukan untuk saudara Jerry. Jadi saudara Jerry cari perempuan baik-baik. Oke, jangan pakai ayat di kitab Hosea lalu karena Hosea disuruh menikahi perempuan Sunda, aku pun akan mencari perempuan Sunda. Oke? Ya, kecuali dia bertobat. Kalau dia bertobat boleh. Jadi buat dia bertobat dulu baru nikahi. Kalau dia mau. Oke, saya bercanda. Anda mengerti maksud saya? Jadi kita tahu bahwa budaya telah dirusak oleh dosa dan itu sebabnya mengikuti budaya pada waktu itu adalah satu kegagalan. Tetapi tetap terjadi. Akhirnya perempuan itu mengandung. Hagar mengandung dan apa yang terjadi? Ketika Hagar mengandung, dia tahu dia sudah punya anak. Dia mulai menganggap nyonyanya rendah. Dia mulai menganggap nyonyanya itu hina. Saudara, Alkitab tidak memberikan penjelasan yang cukup detail tentang bagaimana cara dia melihat nyonyanya. Tapi mungkin kita bisa membuat beberapa dugaan. Kalau Anda menganggap remeh orang lain, biasanya apa yang Anda lakukan? Oh, jemaat saya tidak pernah menganggap remeh orang lain. Haleluya. Jemaat ini adalah jemaat yang sangat baik, sempurna, suci seperti burung merpati. Bagaimana cara Anda? Ya, mungkin dulu, sekarang kan sudah tapi lihat sumber tobat. Apa yang Anda lakukan dulu pada waktu Anda meremehkan orang lain? Ya. Saudara, dari apa yang telah saya perhatikan, koreksi kalau saya salah, khusus untuk ibu-ibu, termasuk pemudi. Kalau mereka tidak menyukai seseorang, mereka akan melihatnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Betul atau enggak? Nah, yang tertawa di belakang biasanya mereka ya. Mereka akan melihat orang itu begini. Lalu kemudian, ini cara memandang mereka. Dari bawah ke atas, lalu lempar kanan atau lempar kiri. Biasanya begitu. Itu orang yang tidak mereka sukai, biasanya. Koreksi kalau saya salah sebentar. Saudara, kita tidak tahu bagaimana Hagar memandang Sarah setelah dia tahu dia mengandung. Tapi intinya dia menganggap nyonyanya rendah. Lalu kemudian nyonyanya tidak senang tentu saja. Siapa kamu? Kenapa kamu memandangku rendah? Aku ini nyonyamu. Rupanya semenjak dia mengandung, dia menganggap saya rendah. Dalam budaya pada waktu itu, orang yang tidak punya anak akan dipandang rendah. Sekali lagi, dalam budaya pada waktu itu, dan ingat itu adalah budaya apa? Budaya yang sudah dicemari oleh dosa. Jadi Sarah melihat dirinya dipandang rendah oleh Hagar, dan kemudian apa yang terjadi? Dia datang kepada Abraham, dan dia mengadu kepada Abraham. Saudara, kalau saya yang jadi Abraham, dan mungkin kalau Anda yang jadi Abraham, Anda akan mengeluarkan kalimat yang sama dengan saya. Mungkin Anda akan bilang, seperti ide semua ini. Betul atau enggak? Ini idenya siapa? Saudara, mungkin kita akan tergoda bilang, ini salahnya siapa? Ini salahnya siapa? Saya mau tanya kepada saudara, salahnya siapa ini? Ya, salahnya siapa? Mungkin banyak di antara kita, apalagi yang laki-laki akan bilang, oh ini salahnya Sarah dong. Sarah kan yang kasih usul. Di mata Abraham, mungkin yang salah adalah Sarah. Dan di mata Sarah, mungkin yang salah adalah siapa? Abraham. Di mata Tuhan, semuanya salah. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara. Saya belum pernah, mungkin ada ya, tapi saya belum pernah menemui
Ada 2 orang yang bermasalah konseling kepada saya, dan ngomong-ngomong pengalaman yang sama juga, saya tanya ke senior-senior saya, mirip, sama. Tidak ada 2 orang yang bermasalah lalu konseling dan cerita ke kami, lalu kami mulai perhatikan alurnya, dan tidak ada satupun kasus kami dapati hanya satu yang salah, satu benar. Kami mendapati di dalam permasalahan-permasalahan yang ada, itu yang salah dua-dua. Cuma ada yang lebih dulu, ada yang baku iko, jadi ada yang lebih dulu, ada yang selanjutnya, ada yang lebih besar, dan ada yang lebih kecil. Tetapi pada intinya, dua-duanya bermasalah. Dua-duanya bermasalah. Dan coba renungkan kembali. Mungkin beberapa di antara Anda berpikir, enggak. Saya tidak bersalah dalam persoalan itu. Coba kita ingat kembali, kita tarik ceritanya lengkap, kita akan mendapati bahwa seringkali di dalam satu permasalahan itu tidak hitam putih, yang satu benar, yang satu salah. Dua-duanya salah, ada kesalahan. Artinya dua-duanya berkontribusi memberikan kesalahan. Mungkin yang satu kecil, mungkin yang satu lebih besar. Tapi apa? Dua-duanya tetap punya kesalahan, punya andil, punya kontribusi di dalam pergumulan persoalan itu. Jadi saudara, kita melihat sekarang, kita belajar melihat bukan dari sudut pandang saya, tapi dari sudut pandang Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk melihat dunia ini dengan kacamata firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang satu persoalan? Bukan bagaimana kita memandang satu persoalan. Karena cara pandang kita adalah cara pandang yang sudah dirusak oleh dosa. Kita dipengaruhi oleh perasaan kita. Kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Sehingga seringkali apa? Kita tidak objektif, termasuk saya. Itu sebabnya berkali-kali di dalam konseling kami berbicara panjang lebar. Tidak bisa menyelesaikan hanya dengan satu pertemuan. Harus berkali-kali bertemu supaya kami mendapatkan benang merahnya. Dan dapat membuka hal-hal yang selama ini tersembunyi. Karena dalam konseling, seringkali yang satu datang dan akan menyembunyikan beberapa hal. Jadi dia hanya akan cerita yang menguntungkan dia. Betul atau enggak? Lalu dia sembunyikan cerita yang dapat merugikan dia. Nah, konselor yang baik adalah konselor yang tidak terburu-buru. Dia akan menunggu, dia akan bersabar, membuka perspektif yang lain, membuka cerita yang lain. Karena dia tidak mau mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Tapi sayangnya, maafkan saya berharap tidak ada di sini. Kalaupun ada, bertobatlah. Sayangnya ada beberapa orang yang kalau dia mau konseling, dia akan cari konselor yang cocok, bukan konselor yang menyampaikan kebenaran. Jadi kalau ada orang datang kepada saya, ini cuma contoh ya, tidak terjadi di sini. Ada orang datang kepada saya, Pak Fandri, kita kok mau cerita. Cerita apa? Saya mau cerita 516 kesalahan suami saya dalam satu hari. Ya, biasanya ibu-ibu kan hafal, 516 kesalahan suami saya dalam satu hari. Dia cerita kesalahan. Lalu kemudian saya sampaikan, Bu, saya kira ibu juga berkontribusi terhadap kesalahannya. Itu artinya ibu juga perlu koreksi diri. Nggak mau. Lalu kemudian dia pergi dan mulai dia bilang apa? Konselornya payah. Kenapa? Karena dia mau konselor yang setuju dengan dia. Itulah tanda. Anda pernah mengalami itu? Anda pernah berbuat seperti itu, harus bertobat. Lalu dia cari konselor lain. Katakanlah dia cari Pak Lian. Dia cari Pak Lian. Lalu dia cerita kembali. Cerita yang sama ke Pak Lian. Lalu Pak Lian bilang, Bu, Pak Lian menyampaikan kalimat yang sama dengan saya. Bu, saya kira ibu juga memberikan kontribusi terhadap kesalahan suami ibu. Artinya ibu juga ini perlu koreksi diri. Nggak mau. Dia cari lagi yang lain. Karena dia apa? Dia mau yang setuju dengan dia. Dan saudara, dia pakai janji Tuhan. Carilah maka kamu akan. Dan dia dapat memang. Dia dapat yang sama gilanya dengan dia. Dia datang ke saudara Jerry. Jer, begini. Betul Bu, kurang ajar ini ke suami. Cocok. Sama-sama gila. Jerry itu cuma contoh. Tapi pernah terjadi. Nah, oke. Saudara, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus berbicara dengan Tuhan. Inilah kegagalan Abraham. Kenapa tidak bicara dengan Tuhan dulu? Kenapa tidak bicara dengan Tuhan dulu? Saudara, hari ini mungkin Tuhan tidak berbicara sama seperti dia berbicara kepada Abraham. Tapi dia berbicara melalui firman-Nya, dia berbicara melalui Alkitab, baca Alkitab. Dia berbicara melalui hambanya, diskusi dengan hamba Tuhan, diskusi dengan saudara seimanmu. Seringkali kita membutuhkan pandangan orang lain, karena apa? Karena pandangan orang lain lebih luas dari kita. Itu sebabnya kalau kita menonton sepak bola, kita lebih jago dari pemainnya kan?
Kita lebih jago dari pemainnya. Coba kalau kita nonton sepak bola. Saya berapa kali nonton sepak bola dengan bapak-bapak. Dan pada waktu Anda tahu Lionel Messi, salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah, pemain sepak bola terbaik, salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang sejarah selama dunia ini ada. Ya. Saya tidak mau berdebat dengan penggemar Cristiano Ronaldo di sini. Intinya Lionel Messi itu hebat sekali. Saudara, kami waktu nonton sepak bola Argentina bermain, lalu Messi menyia-nyiakan peluangnya, ada satu bapak-bapak bilang, bodoh sekali. Saya tatap dia dan bilang, Messi bodoh sekali. Maksudnya, Messi bodoh sekali. Kalau Messi bodoh sekali, bagaimana dengan pemain lain? Pemegang berapa? 7 atau 8? 7 atau 8 balon d'Or. Siapa yang tahu? 7 atau 8? 8 ya. Pemegang 8 balon d'Or bodoh sekali. Oh, saudara. Memegang piala dunia bodoh sekali. Nah, kenapa dia menganggap Messi bodoh? Karena Messi tidak melihat apa yang dia lihat. Betul atau enggak? Messi pada waktu ada di lapangan, dia tidak punya pandangan yang sama dengan Bapak yang melihat televisi. Waktu Bapak itu melihat televisi, dia tahu pemain-pemain mana yang kosong. Tapi kan Messi tidak. Messi sedang bermain. Apa maksudnya? Pada waktu kita menjadi seorang yang sedang mengalami pergumulan, kita membutuhkan pandangan orang lain karena mereka melihat dari perspektif yang lebih luas. Mereka bisa lebih objektif. Kita berdoa supaya mereka bisa membantu kita. Saudara, itu sebabnya saya juga mendorong kita di sini untuk belajar firman Tuhan. Karena meskipun Anda bukan pengkhotbah, Anda juga harus memberikan masukan, memberikan nasihat kepada saudara seiman Anda. Kalau Anda tidak belajar firman Tuhan, nasihat apa yang akan Anda kasih kepada orang lain? Jadi tugas untuk belajar firman Tuhan itu bukan hanya tugas para pengkhotbah. Ini juga adalah tugas dari kita semua, supaya kita dapat saling membangun satu dengan yang lainnya. Saya berharap kalau misalnya Gaby datang kepada Pak Slamet, bertanya tentang Alkitab, Pak Slamet bisa jawab. Saya berharap kalau Dean datang kepada Ibu Angel, tanya tentang Alkitab, Ibu Angel bisa jawab. Saya tidak mau kalau misalnya Gaby datang, Pak, ini ayat ini, lalu Pak Slamet bilang begini, bukan kompe urusan tuh begitu. Telepon Pak Lia. Nggak bisa. Dean datang kepada mamanya, Mama hafal 12 murid Yesus ya? Mama cuma hafal 3, Petrus, Yakobus, dan Yudas si pengkhianat, yang lain serupa. DP sisa tanya juga saudara Jerry. Nggak bisa. Kita harus belajar supaya kita juga apa? Bisa membangun saudara-saudara yang lain. Tentu saja, apa yang jemaat pelajari mungkin tidak sedalam apa yang dipelajari oleh para pengkhotbah. Jadi dengan kata lain, tuntutan untuk para pengkhotbah itu lebih besar. Jangan berpuas dengan YouTube. Saudara, ada banyak orang yang bikin khotbah melihat YouTube. Saya tidak bilang itu sesuatu yang tidak boleh sama sekali. Tapi kalau kita hanya dengar khotbah orang lalu kita sampaikan kepada yang lain tanpa baca firman, tanpa melihat tafsiran, tanpa melihat gramatikanya, sayang sekali, untuk apa kamu jadi hamba Tuhan? Menonton YouTube dan menyampaikannya kepada orang lain adalah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tolong baca firman Tuhan. Apalagi para pengkhotbah ya. Tolong sampaikan sesuatu yang perlu jemaat dengar. Saudara, Anda punya hak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan para pelayan bertugas, berkewajiban untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk menyampaikan sesuatu yang bergizi kepada jemaat. Jemaat tidak boleh hanya mendengarkan PPKN. Anda tahu PPKN? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa maksudnya? Mereka tidak datang hanya untuk mendengarkan nasihat-nasihat moral. Kita harus berbuat baik. Siapa yang tidak tahu kita harus berbuat baik? Pergi ke tempat orang-orang yang tidak Kristen. Mereka juga ajar harus berbuat baik. Oh, kita harus sabar. Siapa yang tidak tahu kita harus sabar? Berikan mereka firman Tuhan. Mereka butuh firman Tuhan. Mereka perlu mendengarkan firman Tuhan. Mereka harus tahu apa yang firman Tuhan katakan. Bukan nasihat-nasihat moral saja. Nasihat moral juga penting. Tapi dia harus berdiri di atas firman Tuhan. Sampaikan doktrin kepada mereka. Karena yang dapat menyesatkan orang lain adalah doktrin yang sesat. Itu sebabnya harus ada doktrin yang benar. Di tahun baru ini kami sudah 2 kali menyampaikan pengajaran tentang Tritunggal kepada jemaat di Kota Mabagung. 2 kali pengajaran tentang Tritunggal tahun baru ini kepada jemaat di Kota Mabagung. Betapa pentingnya doktrin. Saudara, ada orang bilang begini, doktrin itu tidak menyelamatkan. Saudara tahu, doktrin itu bahasa sederhananya apa? Apa bahasa Indonesia doktrin? Yang lebih sederhana, apa? Ajaran.
Mereka bilang doktrin itu tidak menyelamatkan. Saya mau tanya, pada waktu dia bilang doktrin itu tidak menyelamatkan, dia sedang menyampaikan kalimat doktrinal, betul atau enggak? Jadi orang yang bilang doktrin itu tidak menyelamatkan adalah orang yang membuat doktrin baru. Doktrin barunya apa? Doktrin tidak menyelamatkan. Mengerti? Dia menggigit lidahnya sendiri. Itu self-defeating argument namanya. Dia menyampaikan satu argumen yang akhirnya mengalahkan dia sendiri. Doktrin itu menyelamatkan atau enggak? Coba jawab. Tidak ada yang membantah Anda bilang darah Kristus yang menyelamatkan. Saya bukan orang gila. Makanya dulu waktu ada pertengkaran, kita selamat oleh iman atau anugerah? Dua-dua. Kalau kamu beriman tapi bukan pada anugerah Allah, atau kalau kamu beriman tapi tidak ada anugerah Allah, kamu mau beriman pada apa? Kalaupun ada anugerah Allah tapi tidak ada imanmu, kamu bisa diselamatkan atau tidak? Jadi jangan mempertengkarkan dua hal yang tidak perlu dipertengkarkan. Itu sama dengan bilang begini. Saudara Hizkia itu anak Pak Heski atau anak Ibu Heski? Pilih satu. Boleh. Dua-dua. Jadi saya mengerti yang menyelamatkan kita adalah anugerah Allah, darah Kristus, iman saja. Tetapi semua itu kita pahami dalam satu apa? Doktrin kan? Berarti doktrin tentang anugerah, tentang iman itu yang menyelamatkan kita kan? Sesuatu yang kita mengerti di kepala kita. Anda mengerti? Jadi jangan pertengkarkan hal-hal yang tidak perlu dipertengkarkan. Nah, saudara, kembali kepada pembahasan kita. Akhirnya Abraham mengatakan, lakukanlah apa yang kau pandang baik. Saudara, apa yang terjadi? Sarah menyiksa Hagar. Sekali lagi Alkitab tidak mencatat bagaimana caranya menyiksa Hagar. Tetapi apa yang dilakukannya dapat dipastikan adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Itu sebabnya meskipun Hagar dalam kondisi hamil, tetap memilih untuk melarikan diri. Saudara, mereka tidak tinggal di Wonasak Kapleng. Kalau Hagar melarikan diri dari rumahnya di Wonasak Kapleng, aman. Dia tinggal keluar, dola mikro, ya, taksi atau ojek online. Pak, mau pergi pak kita ke Mama Ade. Atau Hagar bisa mikro atau ojek, kita mau pergi di rumah sakit. Tapi pada waktu itu, dengan kondisi itu, beribu-ribu tahun sebelum Masehi, kita tahu bahwa kondisinya gersam. Sulit untuk mencari air di tengah padang gurun seperti itu. Jadi pada waktu Hagar meninggalkan rumah, dia pergi, berarti dia sudah sangat apa? Menderita. Dan menariknya, pada waktu Hagar pergi, dia tidak tahu mau kemana. Yang paling penting adalah apa? Pergi dulu. Saudara, mari kita belajar dari Hagar di sini. Tadi kan kita sudah belajar, Abraham gagal, Sarah gagal. Ini Hagar juga kita harus belajar dari Hagar. Coba perhatikan. Hagar pergi entah kemana. Yang paling penting apa? Pergi dulu. Mungkin beberapa di antara kita adalah orang yang melakukan hal yang sama dengan yang Hagar lakukan. Siapa di antara saudara yang pernah berhenti kerja aja dulu? Kok habis itu mau kerja di mana? Tahu, nggak tahu. Yang penting apa? Berhenti dulu. Kenapa berhenti? Nggak mau cocokin bos. Kemudian kalau misalnya mau keluar mau kerja di mana? Nggak tahu. Mau kerja di mana? Nggak tahu. Ketika didesak lagi mau kerja di mana? Mungkin saya akan beternak ayam. Ada pengalaman ternak ayam? Belum tahu. Terus bagaimana? Pokoknya yang penting berhenti dulu dari kerja. Bos itu payah. Saudara, itu sesuatu yang tidak bijak. Ada juga mungkin beberapa di antara kita yang saya mau menikah hanya karena sakit hati. Jadi sakit hati dengan orang sebelumnya, lalu kemudian putus. Lalu akhirnya apa? Menikah saja. Kenapa? Saya mau buktikan kepada dia bahwa saya juga bisa laku. Lalu kemudian, biasanya orang kalau baru putus, koreksi kalau saya salah. Biasanya orang kalau baru putus, lalu kemudian mendapatkan pasangan baru, kesadarannya hilang. Segalanya oke. Sampai akhirnya, tiba-tiba ketika mau menikah, pas di altar, langsung kembali kesadarannya.
Semua menikah ini. Biasanya kan altar itu tempat kesadaran kembali. So di sini, saya sudah di sini. Laki-laki ini baru sadar. Saudara, jangan buru-buru mengambil keputusan. Anda harus punya step. Saya tidak bilang berarti kalau begitu, mari kita bikin satu rencana yang detail dan penuh pertimbangan, seperfeksionis mungkin. Oh, saya juga tahu bahwa meskipun kita membuat rencana yang sangat detail, ada kejutan-kejutan yang terjadi. Tapi minimal kita tidak spekulatif, asal-asalan. Oke? Nah, Hagar dia keluar dari rumah, tidak tahu mau kemana, dan kemudian apa yang terjadi? Dia hampir mati di sana. Ingat ya, Hagar tidak sendiri. Hagar dengan siapa? Dengan bayi yang ada di dalam perutnya. Di dalam perutnya. Saudara, sedikit saya kembali ya tentang Sarah. Saya melewatkan satu poin. Mungkin Sarah berpikir begini. Wah, Hagar sudah hamil. Berarti rencana Tuhan terlaksana. Saudara, ada banyak di antara kita juga yang melakukan sesuatu yang melawan Tuhan, lalu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita dan mengatakan itu dari Tuhan. Contohnya apa? Kita menipu orang. Lalu kemudian kita mendapatkan uang dari hasil menipu itu. Lalu kemudian kita bilang apa? Berkat anak soleh. Ya, berkat anak soleh. Saudara, kalau kamu yang jahat jangan bawa-bawa Tuhan. Jangan bawa-bawa Tuhan. Kembali ke Hagar. Hagar akhirnya ada di satu padang dan kemudian dia menjadi sangat kesulitan di sana. Kita lihat di dalam ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai. Hagar hanya menjawab satu pertanyaan. Dari mana engkau? Aku dari rumah nyonyaku Sarai. Kemana engkau? Itu tidak dijawab oleh Hagar. Karena memang Hagar tidak tahu mau kemana. Betul ya? Jadi dari mana kamu? Dari rumah nyonyaku. Tapi kemana aku? Aku tidak tahu. Lalu kata malaikat Tuhan. Garis bawahi kata malaikat Tuhan. Jangan pernah lupakan ini. Saya sudah berencana memang akan membuat satu topik sama seperti yang lalu. Topik khusus tentang malaikat Tuhan. Kata malaikat Tuhan di sini itu bukan God's messenger. Itu bukan pembawa pesan Tuhan. Bukan. Itu adalah God himself. Itu adalah Tuhan sendiri. Garis bawahi ya. Malaikat Tuhan dalam perikop ini bukan malaikat dalam pengertian utusan biasa, bukan. Tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Itu bukan pandangan pribadi saya. Itu konsensus dari semua teolog yang pintar dan waras. Jadi jangan pikir, Andri bawa satu ajaran baru. No, kalau Anda belum pernah mendengarkan ini, sangat mungkin Anda tidak memerhatikan khotbah-khotbah saya sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang sudah berkali-kali saya sampaikan sejak dulu. Dan ini bukan sesuatu yang saya yakini sendiri. Ini adalah sesuatu yang memang konsisten dengan kitab suci. Saudara, malaikat Tuhan memang tidak selalu merujuk pada Tuhan. Ada kalanya malaikat Tuhan juga itu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan dalam perikop ini dan beberapa perikop yang lain, misalnya perikop ketika membicarakan tentang Simson, perikop ketika membicarakan tentang yang dibicarakan oleh Maleaki, itu adalah Tuhan. Termasuk ketika Yakub bergumul, Yakub bergulat, itu juga tentang Tuhan. Saudara, jadi di sini malaikat Tuhan adalah Malak Yahweh atau Tuhan sendiri. Sehingga ini memberikan kita kristologi yang utuh. Perhatikan baik-baik. Di Injil Yohanes, Yesus itu berkali-kali menyebut dirinya, mengidentifikasi dirinya sebagai apa? Utusan. Betul atau enggak? Aku diutus oleh Bapa. Aku diutus oleh Bapa. Nah, ini seringkali digunakan oleh orang-orang beragama lain, bilang begini, Yesus itu cuma utusan. Utusan kalau dalam bahasa Ibrani tadi ingat apa? Malak. Makanya Maleaki itu artinya utusan. Nah, dalam bahasa Yunani itu angelos. Jadi utusan. Perhatikan baik-baik ya. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya utusan, kita tetap tahu dia meskipun adalah utusan Allah, dia juga adalah apa? Allah.
Jadi kita tidak terkejut ketika melihat di dalam perjanjian lama ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di sini adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Saudara, kata malaikat itu kaya maknanya ya. Jadi malak Yahweh di sini atau malaikat Tuhan di sini sekali lagi adalah siapa? Tuhan sendiri. Adalah Allah sendiri. Nah, ini dikenal dengan apa yang disebut teofani. Teofani itu adalah Tuhan menyatakan atau menampakkan dirinya dalam rupa yang dapat dilihat oleh manusia atau dalam rupa yang dapat dikenali dengan indera manusia. Misalnya, Tuhan pernah berteofani atau pernah menyatakan diri dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Jadi Tuhan pernah menyatakan diri dalam bentuk tiang awan, tiang api. Tuhan juga pernah menyatakan diri dalam bentuk apa? Daging, Yesus Kristus. Betul atau tidak? Jadi ini adalah penyataan diri Tuhan. Nah saudara, malaikat Tuhan ini datang dan kemudian berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, kalau Anda jadi Hagar, bagaimana perasaan Anda? Kembali ke rumah, dan biarkan apa? Saudara, satu kalimat ini langsung membantah prosperity teologi kemakmuran. Saya ragu kalau ada orang penganut teologi kemakmuran akan menempelkan ayat ini di rumah mereka. Di dalam teologi kemakmuran mereka akan mengajarkan kalau kamu ikut Yesus, kalau kamu ikut jalan Tuhan, maka kamu pasti bahagia. Kalau kamu ikut jalan Tuhan, maka kamu pasti kaya. Kalau kamu ikut jalan Tuhan, maka kamu pasti sembuh. Kalau kamu ikut jalan Tuhan, kamu tidak akan ditindas. Tuhan bilang apa? Kembalilah kepada nyamuk, biarkanlah apa? Kalau ikut Tuhan, perintah Tuhan, maka kamu akan konsisten dengan apa yang Tuhan Yesus bilang. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salibku. Kalau ada di antara kita yang mendengarkan pengajaran bahwa kalau ikut Yesus pasti kaya, pasti sukses, tidak mungkin sakit, penipu, tinggalkan orang itu. Dia adalah iblis yang menyamar. Saudara, kalau Anda ikut Yesus, saya tidak bilang bahwa kalau begitu tidak ada bahagia yang bisa kita terima. Oh, ada. Ada bahagia. Saudara, sudah ikut Yesus berapa lama? Sudah lama? Ada bahagia enggak dalam hidupmu? Jujur, mari kita bicara. Seakan-akan jangan sampai saya mengajarkan teologi salib. Seakan-akan saya mengajak kita ini menderita dan tidak pernah bahagia. Saya mau tanya satu-satu. Pak Roli, banyak bahagia ketika ikut Yesus? Banyak, Pak? Banyak ya? Siapa lagi? Pak Yus, banyak bahagia ya Pak Yus? Banyak bahagia. Ibu Yati, banyak bahagia ikut Yesus? Ada bahagia? Ada, banyak. Ibu Vera? Banyak. Lina? Siapa lagi? Nadia? Banyak? Perli? Banyak? Banyak. Hizkia? Banyak bahagia? Banyak. Jadi tidak usah seakan-akan kita ini ikut Yesus tidak ada bahagia sama sekali. Oh, no. Bajumu bagus saya lihat. Mahal lagi. Bahagia kan? Tapi ada begitu banyak juga hal yang harus kita hadapi. Mungkin dengan air mata, mungkin dengan kekecewaan, tapi apa? Ada Tuhan. Jadi teologi salib mengajarkan kepada kita, suka atau duka, saya akan tetap ikut Yesus. Bahagia atau menderita, saya akan tetap ikut Yesus. Saya tidak mau lain, saya akan tetap ikut Yesus. Ini yang terjadi, kita lihat pada Hagar. Tuhan memerintahkan dia, dengan kata lain, firman Tuhan mendorong dia untuk pergi ke satu tempat di mana dia mungkin tidak senang, tapi dia akan ditindas, tapi dia akan ditemani oleh Tuhan. Saudara, saya juga baru-baru ini menyampaikan dalam grup bahwa Tuhan tidak mau jadi penonton. Tuhan tidak mau jadi penonton. Tuhan mau kita bersama dengan dia. Tuhan itu tidak mau kita menonton. Tuhan tidak mau dia menonton sendiri, kita berjuang sendiri. Tidak. Di dalam perjuangan kita, Tuhan hadir. Tuhan melihat. Saudara, itu sebabnya perhatikan baik-baik. Ketika melihat ini, Hagar memberikan respon yang sangat baik. Perhatikan baik-baik. Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan apa? Engkaulah El Roy.
Sayang Elroy nggak hadir di sini. Ada satu anak namanya Elroy tapi dia nggak ada. Jadi di mana dia? Di sini. Sayang sekali dia nggak ada, Elroy. Anda tahu apa arti Elroy? Arti Elroy adalah El itu Tuhan, Roy itu Roy Suryo. Bukan. Elroy. El Tuhan, Roy melihat. Tuhan melihat. Saudara, ini satu yang sangat indah. Kalau Anda memerhatikan bagian ini, Anda membaca bagian ini, Abram tidak pernah menyebut nama Hagar. Sarah tidak pernah menyebut nama Hagar. Mereka selalu menyebutnya dengan apa? Hamba, hamba, hamba. Hambamu, hambamu, hamba perempuanmu, hambamu. Dengan kata lain, bagi mereka Hagar itu apa? Nobody, bukan siapa-siapa. Tidak perlu sebut namanya. Memanggil nama dalam tradisi itu adalah menghormati dia. Betul atau tidak? Saudara, mau enggak? Kalau misalnya, apalagi yang panggil masih muda. Saya kasih contoh siapa ya? Misalnya ini ada Gita dan Melisa. Mau enggak di sini Pak Hani jalan lalu Melisa dengan Gita bilang begini, "Woi." Mau enggak? Atau bilang, "Hey." Atau "Cht." Atau enggak? Mau enggak? Penghinaan dalam budaya kita itu yang ini. Makanya saya mau bilang juga ya, ajar anak-anakmu. Kalau dia panggil orang yang lebih tua, panggil dengan Kak, panggil dengan Pak. Harus tahu malu. Ini Indonesia. Dalam budaya kita menghormati orang yang lebih tua. Betul atau enggak? Kalau ada yang masih sangat muda, lalu panggil nama orang. Misalnya, Eca, sini ngana. Tidak sopan, tidak tahu malu. Di mana sopan santun? Hari ini sopan santun sangat mahal. Ajar itu kepada anak-anakmu. Ajar itu kepada manusia-manusia yang tidak tahu sopan. Siapa yang senang kalau anak orang lain panggil kamu dengan sebutan? Tidak senang. Tapi biarkan anakmu panggil nama orang sembarangan. Ajar anak-anak sopan santun. Saudara, kita adalah bangsa yang bermartabat, berbudaya. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Kita kehilangan itu hari-hari ini. Mereka tidak pernah menyebut nama Hagar. Mereka menyebut hamba. Siapa kamu? Tidak tahu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah orang yang tidak penting. Kamu dipakai untuk apa? Untuk melahirkan seorang anak. Ketika kamu membangkang, kamu bisa pergi dari rumah. Sarah tidak mencari Hagar. Sarah tidak panik. Aduh, kasihan. So di mana dia? So lapar tuh? Nggak. Sarah tenang di rumah. Mungkin Sarah sedang lipstikan, bikin alis. Tidak tahu. Hagar bukan siapa-siapa. Di tempat yang sulit. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak ada yang memandang dia. Tidak ada yang melihat dia. Tidak ada yang memandang dia. Tidak ada yang melihat dia. Kecuali Elroy. Jadi, meskipun dia bukan siapa-siapa, Elroy melihat dia. Allah melihat dia. Saudara, kalau Anda merasa saya bukan siapa-siapa, Allah melihat Anda. Memangnya Anda siapa? Memangnya saya siapa? Kita bukan siapa-siapa. Tapi ada Elroy yang memandang dia. Dan di dalam teologi Kristen, dia bukan hanya Allah yang melihat. Dia Allah yang datang. Saudara, persoalan melihat itu persoalan lain. Tapi Allah kita bukan hanya melihat. Dia datang. Dan itulah yang terjadi 2000 tahun lalu. Allah melihat kekecauan. Dan dia datang. Allah melihat keluarga yang berantakan. Dan dia datang. Dia menyelesaikan persoalan dosa di atas kayu salib. Dia menyelesaikan kehancuran, keberantakan itu. Dan semuanya jadi pulih. Dengan demikian saya juga yakin. Kalau Anda sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. El akan datang. Elroy akan menolong keluarga Anda. Hari ini ada banyak orang yang mencoba menyelesaikan pergumulannya sendiri. Pakai caranya sendiri. Itu yang jadi persoalan. Sarah mencoba menyelesaikan janji Tuhan pakai caranya sendiri. Abram mencoba menyelesaikan janji Tuhan pakai caranya sendiri. Hagar mencoba meloloskan dirinya dari pergumulan pakai caranya sendiri. Tuhan kecewa. Tapi Tuhan tetap melihat dan dia datang menyelesaikan. Kamu tidak bisa selesaikan. Aku yang akan selesaikan. Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Kalau Anda punya banyak pergumulan yang mungkin sudah Anda gumuli sejak tahun 2025. Berikan ruang untuk Tuhan masuk dan memimpin dan menyelesaikan persoalan. Amin. Tuhan bisa
Tuhan mampu. Kita buka hati kita. Mungkin tidak mudah. Mungkin tidak mudah. Tapi Elroy janji akan temani kita. Mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu lah yang menegur kami jika kami salah. Yang memimpin kami ke jalan yang benar. Yang mengubahkan hati kami yang keras. Kiranya firman-Mu mendapatkan tempat di hati dan pikiran kami. Firman-Mu membuat kami terkagum dan bersandar ya Tuhan. Biar kami jadi lebih baik dari sebelumnya. Keluarga kami bukan keluarga yang sempurna Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang sempurna. Yang mau masuk di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Jika kami seorang ayah, berikan kami wibawa, otoritas, teladan. Supaya apa yang kami sampaikan memberikan kuasa kepada yang mendengarnya. Jika kami seorang ibu, maka berikanlah kepada kami hati yang lemah lembut. Hati yang mau mendengarkan anak-anak. Hati yang mau terbuka. Hati yang mau mengayomi. Jika kami seorang anak, maka berikan juga di hati kami. Hati yang mau tunduk, menghormati orang tua kami. Biarlah kami dengan segala keterbatasan kami mengupayakan perbaikan untuk keluarga kami. Ada banyak hal yang perlu dievaluasi. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu pertolongan sesama. Kami perlu pertolongan hamba Tuhan. Kami perlu pertolongan jemaat. Kami perlu satu dengan yang lainnya. Supaya kami dapat saling membantu satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk setiap yang hadir di tempat ini. Jemaat, para pelayan yang sudah bertugas. Pemain musik, penyanyi, pengaturan sound, penerima tamu, yang memegang proyektor, semuanya yang terlibat ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan mereka hati yang mau melayani. Termasuk para pengajar sekolah minggu, termasuk ibu-ibu yang menyiapkan makanan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu tidak bisa kami balas ya Tuhan. Kami memohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Pak Yen Tatung, Ibu Sarce, Pak John Derek, dan saudara-saudara lain yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan mengasihi mereka. Berikan mereka kekuatan, bijaksana, hikmat, supaya mereka dapat melihat ada rencana Tuhan di balik kesulitan mereka. Supaya mereka melihat juga ada Tuhan yang melihat mereka, yang menemani mereka, yang menjaga mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari bencana ya Tuhan. Biarlah pemerintah mengelola dengan baik apa yang perlu dikelola. Memutuskan dengan baik kebijakan-kebijakan yang berkenan, yang baik untuk kemajuan masyarakat kami. Kami berdoa supaya kota kami Tuhan jadi kota yang bertoleransi, kota yang menghargai satu dengan yang lain. Biarlah di kota ini kami dapat secara terbuka menyampaikan Injil dan orang-orang dapat melihat Kristus dalam hidup dan pemberitaan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang tidak sempat datang dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan membawa mereka di kesempatan yang lain untuk bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang berjuang hari ini untuk berbagai macam jenis penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kecil kami, keluarga besar kami, gereja kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang pimpin. Karena Tuhan melihat, Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan